Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukacita ya. Oke teman-teman, di sini saya mau kesaksian tentang kebaikan dan mujizat Tuhan tuh yang terjadi dalam hidup saya. Saya di sini bukan mau menunjukkan oh Tuhan tuh sayang sama saya doang gitu, bukan. Tapi saya mau setiap kita itu pasti pernah mengalami kasih, mujizat dan kebaikan Tuhan, dan saya mau melalui kesaksian saya ini teman-teman juga bisa menyaksikan sekecil apapun itu kebaikan Tuhan yang sudah teman-teman saudara-saudara alami. Kita sudah selayaknya untuk memberikan kesaksian, menyaksikan dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Menurut saya adalah suatu mujizat bagi saya di masa pandemi kemarin. Jadi itu teman-teman, saya bekerja di salah satu perusahaan di Tangerang, kantornya di Tangerang, tapi saya bekerja ya kadang stay di lokasi, kadang mengunjungi lokasi gitu ya. Jadi saya itu bekerja di bagian finance. Karena saya menghandle lokasi, saya jadi finance operational supervisor. Jadi pada saat benar-benar pandemi awal, benar-benar ada masa PSBB dan semua mall harus tutup, dan karena lokasi saya adalah di beberapa mall, semua harus tutup, banyak mall yang tutup pada saat itu, sehingga hampir semua Indonesia itu terjadi PHK besar-besaran. Bahkan banyak karyawan juga yang dirumahkan. Ada yang dirumahkan dibayar gaji, ada yang tidak, ada yang bekerja tapi dalam seminggu cuma berapa hari, ada juga. Nah, saat itu di perusahaan tempat saya bekerja, tiba-tiba semua karyawan yang di lapangan itu, yang bertugas di lapangan itu, tiba-tiba semua di PHK teman-teman. Jadi itu benar-benar dirumahkan semua tanpa gaji. Dan saat itu karyawan untuk lapangan itu memang kita masih pakai vendor outsourcing ya. Jadi semua itu di PHK. Jadi itu tersisa adalah karyawan yang benar-benar itu undernya perusahaan kita sendiri. Jadi karyawan yang tadinya masih vendor itu semuanya dirumahkan tanpa bayar gaji. Sedih. Pada saat itu saya ngelihat teman-teman itu benar-benar sedih banget pokoknya, karena selaku saya di lapangan sebagai dari segi HO, saya orang HO-nya dan mereka adalah bawahan saya di lokasi, saya melihat wajah-wajah mereka yang benar-benar kita harus dirumahkan ya, tidak punya penghasilan lagi, sementara punya anak istri. Banyak di antara mereka tuh yang menurut saya sih masih muda-muda ya, apalagi ukuran cowok kayak kelahiran 96 udah punya anak gitu ya. Tapi mereka harus di PHK dan mereka harus kebingungan cari penghasilan lain. Dan pada saat itu masa PSBB, banyak yang mau dagang juga bingung mau dagang gimana, karena banyak jalan yang di lockdown, banyak PSBB, untuk berdagang juga susah seperti itu ya. Saya melihat saat itu, saya sedih melihat mereka, walaupun mereka tidak ada hubungan secara darah dengan saya, tapi karena mereka adalah bawahan saya di lokasi, dan saya merasakan apa yang mereka rasakan. Apalagi mereka semuanya udah pada punya anak istri ya. Jadi saya tuh merasakan kesedihan apa yang mereka rasakan gitu, kekhawatiran yang mereka rasakan. Saya doa sama Tuhan, kenapa ini semua harus terjadi ya, seperti itu. Mereka, walaupun saya nggak ada hubungan saudara dengan mereka, tapi saya sudah sangat sayang sama mereka gitu, karena setiap hari saya harus berhubungan pekerjaan dengan mereka. Saya butuh apa-apa, mereka yang siapin data-data untuk saya gitu. Kadang kita bertemu di lokasi, kita bercanda gitu ya. Saya tuh doa sama Tuhan, saya nangis, Tuhan, saya selaku atasan mereka dari kantor pusat, saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk mereka gitu. Dan karena memang perusahaan juga ngelakuin itu, karena perusahaan juga sedang merugi, semua perusahaan di Indonesia itu sedang merugi gitu. Saya berdoa sama Tuhan,
Tuhan, andai kan saya punya sesuatu, saya bisa berbuat sesuatu untuk mereka, tapi saya juga hanya karyawan dan saya juga belum tahu nanti saya bakalan di PHK juga nggak, nanti saya dirumahkan juga nggak, nanti gaji saya dipotong nggak, saya juga belum tahu sebenarnya gitu. Itu sudah teman-teman, jadi itu biasanya lokasi itu di handle 20 orang, jadi saat itu yang handle cuman 5 orang. Bayangin, dari yang bisa di handle 20 orang, karyawannya yang handle lokasi menjadi hanya 7 orang. Jadi itu bener-bener kalang kabut banget gitu sebenarnya gitu ya. Udah jelang seminggu kemudian tiba-tiba teman-teman di office yang sama dengan saya tuh, mereka yang di office di kantor pusat juga WA saya tiba-tiba, "Kak, ada dapat WA dari HRD nggak?" gitu ya. Oh nggak ada, kenapa deh gitu kan. Oh nggak apa-apa gitu, dia masih belum mau cerita. Terus yang lain WA lagi, Bu, ada dapat WA dari HRD nggak gitu kan. Oh nggak ada, kenapa ya gitu. Oh ini pada mau dibuang kali gitu. Jadi mereka tuh mikirnya udah negatif ya gitu, karena mereka kan sebelumnya ya anak-anak lapangan udah terlebih dahulu di rumahkan, di cut lah, banyak yang di PHK juga. Ya udah, terus saya cuman pada saat itu saya udah ngerti maksud mereka apa gitu kan, karena anak-anak di lokasi juga udah terlebih dahulu di cut ya, dirumahkan gitu. Jadi saya cuman bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya nggak tahu apakah besok saya akan dipanggil HRD juga apa enggak gitu kan. Tapi yang satu pasti, yang saya tetap percaya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya mempermalukan namanya dengan menjadi peminta-minta. Saya tidak akan pernah kelaparan. Dan saya tahu Tuhan yang akan pelihara saya, walaupun mungkin saya akan kena pengurangan ataupun PHK ataupun itu dirumahkan ataupun itu pengurangan gaji. Aku percaya Tuhan yang akan pelihara hidupku, Tuhan yang akan sediakan segala sesuatu yang aku perlukan. Aku berdoa seperti itu sama Tuhan itu. Tapi Tuhan, jika memang saya nggak kena, kenapa teman-teman saya juga harus kena, bukan hanya di lapangan tapi teman-teman yang di office juga, yang bisa kita suka makan siang bareng. Tapi mereka satu persatu mereka akhirnya dikasih pilihan, ada yang benar-benar mereka di PHK, ada yang benar-benar dikasih pilihan turun jabatan supaya gaji mereka lebih kecil, karena kan kalau jabatan mereka yang sebelumnya bisa-bisa kalau jabatan mereka turun, otomatis tunjangan mereka juga kan tidak dibayarkan, jadi lebih kecil seperti itu. Ya udah, saya ke kantor, ke kantor pusat ya, saya ke kantor seperti biasa. Teman-teman yang lain udah pada dipanggil, ya ada yang dipecat, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang diturunkan jabatannya supaya gajinya turun. Nah seperti itu. Tapi yang menurut saya itu benar-benar mujizat ya teman-teman. Saya pribadi tuh benar-benar ngerasain Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh benar-benar dahsyat, menjadi nyata bagi setiap kita tuh yang mengandalkan Dia, bagi setiap kita yang percaya bahwa apapun keadaannya Tuhan yang akan pelihara hidup kita gitu. Penting kita percaya aja pada Tuhan, kita mau taat sama Tuhan, itu aja sih. Di kantor saya ditanya sama teman-teman, Kak, emang kakak nggak dipanggil ya, nggak ada WA dapat dari HRD? Nggak ada. Oh gitu, kita semua pada dipanggil loh gitu kan. Terus mereka tuh ada sebagian yang kayak, ya saya nggak tahu ya mereka nyindir atau mungkin perasaan saya aja, kalau Bu Hera mau hebat lah, nanti mau jadi manajer area lah, ini bla 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 bla. Saya senyum aja gitu. Dalam hati saya bersyukur banget, saya tuh puji Tuhan. Saya tuh nggak kenal, nggak benar-benar nggak ada hubungan spesial dengan pemilik perusahaan itu. Saya hanya sekali waktu saat interview pertama masuk, saya hanya sekali berbicara dengan diinterview oleh CEO-nya atau pemilik perusahaan itu atau ownernya gitu ya. Setelah itu saya nggak pernah berbicara lagi sama ownernya gitu. Dan di kantor juga saya nggak ada yang saya kenal yang benar-benar, oh saya berusaha mendekati si ini supaya tadi pertahankan gitu. Nggak ada, nggak pernah gitu kan. Saya tuh hanya bekerja apa adanya saya.
ya saya stres sendiri, saya mau ngedumel sendiri tentang pekerjaan. Saya nggak pernah ada dekat sama seseorang yang bisa mempertahankan status saya di perusahaan itu gitu. Tapi ya yang benar-benar saya mengalami itu adalah suatu mujizat Tuhan bagi saya gitu kan, sehingga saya dipertahanin, saya tetap bekerja seperti biasa, gaji saya tetap, jabatan saya tetap, tidak seperti teman-teman yang lain. Itu benar-benar satu doa sama Tuhan, ini suatu mujizat, ini benar-benar di luar pemikiran saya. Dan seandainya pun tadi saya kena pengurangan, saya juga atau mungkin saya diturunkan jabatan atau apapun itu, saya sudah siap gitu, karena saya percaya kalau itu Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya jalan yang lain untuk memelihara hidup saya, untuk saya bisa bertahan hidup. Saya tidak perlu khawatir karena Tuhan yang pegang kendali hidup saya. Saya udah pikir seperti itu teman-teman. Saya doa sama Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi, aku percaya Engkau yang akan pelihara. Karena sebelumnya ini juga saya pernah nganggur sampai 3 bulan, resign dari kantor sebelumnya, sebelum ke perusahaan ini. Itu tuh penyertaan Tuhan tuh benar-benar, pemeliharaan Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Jadi saat di perusahaan ini waktu pandemi itu saya nggak kena pengurangan, nggak kena pengurangan gaji, nggak kena PHK, nggak kena penurunan jabatan. Itu tuh saya benar-benar, Tuhan ini mujizat Tuhan, benar-benar. Saya tuh di perusahaan itu masih baru banget, dan banyak teman-teman yang udah lama, udah bertahun-tahun bekerja yang sama lah dengan saya posisinya gitu, tapi mereka juga diturunkan gaji, diturunkan jabatan, bahkan ada yang udah sarjana statusnya, tapi dia diturunkan jadi cleaning service. Itu benar-benar di luar yang saya pikirkan gitu. Tuhan kok baik banget sama saya gitu ya, ini mujizat, ini benar-benar mujizat bagi saya. Tuhan, Engkau sungguh baik gitu. Saya tuh ngerasa kok Tuhan baik banget sama saya tuh bukan orang yang baik, saya orang yang berdosa gitu, tapi mujizat Tuhan tuh selalu nyata setiap hari. Yang saya selalu percaya, kita harus tetap berdoa sama Tuhan, andalkan Tuhan, apapun itu percaya sama Dia. Mungkin kita udah ketakutan duluan ya, apa yang akan terjadi Tuhan, terus kalau saya kenapa-napa besok makan apa, ini apa gitu. Kita harus percaya, jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan tuh sudah punya cara untuk menolong kita dari situasi itu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri, teman-teman. Aku mengalaminya, dan aku percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi semua orang, bukan satu orang saja. Bahkan Dia mengasihi orang yang berdosa, teman-teman. Intinya kita tetap percaya, tetap mau datang pada Tuhan, tetap berseru, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya. Dan jangan pernah mencobai Tuhan dengan mengulang-ulang dosa yang sama. Tuhan memang Maha Pengampun, Dia panjang sabar. Itu bukan berarti karena Tuhan panjang sabar kita berulang kali menyakitinya, membuatnya kecewa dengan perbuatan dosa kita yang berulang kali kita lakukan. So teman-teman, ini kesaksian saya. Saya berharap teman-teman juga punya kesaksian pribadi. Saya rindu setiap teman-teman berani menyaksikan kebaikan Tuhan yang teman-teman sudah alami dalam kehidupan teman-teman semuanya. So, sampai di sini kesaksian saya. God bless you.